Kalau kita berbicara siapa yang pertama kali merayakan Maulid, ya. Yang pertama kita bisa mengucapkan secara pasti, dan ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang merayakan kelahiran Nabi, bahwa merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Nabi belum ada. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah merayakannya. Tidak pernah merayakan kelahiran beliau dengan suatu ibadah atau dengan suatu aktivitas duniawi. Tabi'in juga tidak. Tabi'in juga tidak. 4 imam mazhab juga tidak. Di abad ketiga juga enggak. Di abad keempat baru dirayakan hari kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh mereka Syiah Banu Ubaid yang menamakan diri mereka Al-Fatimiyun. Nah, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa itu kembali dilakukan pada tahun 600 Hijriah oleh seorang raja. Maka jelaslah bagi kita bahwa Maulid itu bukanlah bagian dari agama. Karena kalau dia bagian dari agama, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat belum menjelaskannya dan belum menganjurkannya. Nah, ya. Sekarang mudah saja untuk kita menjelaskan masalah Maulid ini. Sekarang kita tanyakan kepada orang yang merayakan Maulid. Apa hukum Maulid? Hukum dalam Islam tidak lepas dari 5 hukum. Wajib, sunnah atau lebih tepat mustahab, makruh, mubah, haram. Coba sebutkan. Maulid ini masuk ke bagian mana? Kalau dikatakan wajib, maka harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyebutkannya sebagai sesuatu yang wajib. Sesuatu itu dikatakan wajib karena ada perintah dalam Al-Quran dan hadis. Atau ada celaan dalam Al-Quran dan hadis terhadap orang yang meninggalkannya. Atau adanya ancaman kepada orang yang meninggalkannya. Maka tidak ada yang mampu mendatangkan dalil bahwa Maulid adalah wajib. Sisa 4 hukum lagi. Mustahab. Mustahab, melakukannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Suatu ibadah dikatakan mustahab, ada anjuran. Baik bunyinya perintah yang sudah ada sharifnya, atau ada contoh perbuatan Nabi SAW. Ini juga tidak. Berarti sisa 3 hukum lagi Maulid ini. Kalau nggak mubah, makruh. Nggak makruh, haram. Tapi rata-rata yang melakukannya tujuannya untuk beribadah. Berarti tidak mungkin jatuh ke mubah, ke makruh. Dan yang sisa hanya 1 lagi. Ya. Adalah haram. Dan ini yang jelas. Kenapa haram? Karena Nabi melarang kita melakukan bid'ah dalam agamanya. Nabi bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian memperbarui perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru diada-adakan dalam urusan agama itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam api neraka. Sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak. Tabi'in tidak. 4 mazhab juga tidak. Imam Nawawi tidak juga. Jadi siapa salaf, ya? Salaf kita dalam Maulid bagi orang yang melakukan Maulid adalah Syiah. Maka aneh kalau dikatakan ayo kita kejar Syiah, Syiah sesat. Tapi kita mengikuti ajaran yang dicetus oleh Syiah, yaitu Maulid. Nah, merayakan Maulidnya Nabawi. Nah, kalau ada yang berkata berarti Anda tidak cinta kepada Nabi, maka saya katakan, apakah bentuk cinta kita kepada Nabi adalah merayakan dan mengenang hari kelahiran beliau sekali dalam setahun? Na'udzubillah. Nabi harus kita kenang, harus kita ingat 24 jam. Ya, setiap salat kita mengingat beliau. Kita berselawat kepada beliau di tasyahud kita. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu berselawat kepada beliau dan mengkhususkan selawat kepada beliau di waktu-waktu yang telah dikhususkan dalam syariat seperti hari Jumat, ya, dan seterusnya. Tidak cukup cuma setahun sekali. Dan bukti yang nyata akan cintanya seorang umat beliau kepada beliau adalah menjalankan perintah beliau dan meninggalkan larangan beliau. Di antara larangan beliau adalah bid'ah. Barakallahu fikum.